Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live semuanya? Oke, sekarang kita pengen bahas lagi. Sebenarnya udah dibahas di video sebelumnya, tapi karena ini teman kita sehari-hari dan hidup adalah tentang pengendalian hal ini, maka akan aku bahas lagi, yaitu tentang emosi. Gambaran dari pikiran beberapa orang, kalau misalkan ada yang bilang emosi, maka kebanyakan mengaitkan itu dengan amarah, dengan rasa benci, dengan rasa jengkel, dan sebagainya. Padahal emosi itu terdiri dari berbagai macam bentuk, misalkan aja bukan cuma marah sama sedih, tapi juga kecewa, merasa bersalah, kemudian bahagia, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kalau kehidupan kita itu tentang pengendalian emosi, maka kita perlu tahu bagaimana cara mengatasi dan mengendalikan ini. Karena setiap emosi yang datang dalam kehidupan kita itu membawa pesan masing-masing yang meminta kita untuk belajar dari kedatangan mereka. Berbicara tentang pengendalian emosi, teman-teman, kalau kita bandingkan sama kenyataan kehidupan kita sehari-hari, prakteknya kayak gimana, masing-masing orang pasti punya cara tertentu untuk mengatasi dan mengendalikan emosi yang mereka rasakan. Ada yang ekspresif, ada yang lebih memilih untuk diam dan menyimpan segala hal yang dia rasakan. Oke teman-teman, dari masing-masing cara tersebut ada resiko masing-masing yang ditimbulkan. Yang pertama, untuk orang yang ekspresif dan bisa barbar meluapkan emosinya. Ini bagus untuk kesehatan mereka, tapi tidak bagus untuk kesehatan lingkungan mereka. Ibaratnya contoh, ketika orang suka marah-marah terhadap sesuatu dan meluapkan begitu saja, otomatis lingkungan sekitar akan merasa tidak nyaman terhadap orang itu, dan biasanya orang itu akan dijauhi atau orang-orang memilih untuk tidak bergaul sama orang tersebut karena mungkin mudah marah, karena mungkin terlalu sensitif, atau karena mungkin terlalu cengeng menurut mereka, seperti itu. Dan bahkan ada yang menganggap jangan sama orang itu, dia berlebihan, dia drama, dan sebagainya. Tapi perlu dicatat, ini mungkin adalah cara mereka untuk mengekspresikan emosi mereka. Yang kedua adalah orang yang lebih suka menekan emosinya, menahan diri. Ini bagus untuk lingkungan dan hubungannya sama orang lain, karena mungkin orang menilai, orang ini nggak pernah marah, orang ini nggak pernah merasa jengkel, orang ini enak, orang ini santuy, dan sebagainya. Tapi dampak buruknya adalah ini tidak bagus untuk kesehatan mental orang itu sendiri. Karena apa? Karena dia menekan emosi yang seharusnya bisa dikeluarkan. Seharusnya dia marah, tapi dia memilih untuk mendem. Aku nggak apa-apa. You know it hurt. Itu sakit rasanya. Ibaratnya emosi itu ada sebuah wadah. Kemudian kamu menekan emosi itu terus-terusan, tentu akan ada bagian yang sakit di sini. Contoh misalkan kamu pengen nangis sampai kamu nahan itu, akan ada rasa sakit di sini ataupun di dada kamu, ya kan? Nah, bayangkan kalau itu dilakukan secara terus-menerus, 1, 2 kali, 3 kali is okay, tapi kalau ini dibiarkan keterusan, ini sangat tidak bagus untuk kesehatan mental seseorang. Dan untuk kamu yang suka mendem emosi dan bilang aku nggak apa-apa, padahal sebenarnya kamu tidak baik-baik saja, mohon dilatih dirinya untuk lebih speak up. Kalau misalkan ini kamu tidak ingin menyakiti orang lain atau tidak ingin membebani orang lain, cukup kamu bilang seperti ini. Misalkan ketika kamu marah, sebenarnya aku marah sama orang ini, aduh ya Allah, tolong ya Allah, tolong, istighfar. Setidaknya kamu sudah mengeluarkan statement kalau kamu marah dan tidak menyangkal, dan ini bisa membantu untuk mengeluarkan rasa kejengkelan yang seharusnya keluar, sehingga kamu lebih merasa lega daripada sebelumnya dibandingkan menekan emosi dan lebih memilih untuk menyangkalnya. Aku gak marah kok, aku baik-baik saja, aku gak apa-apa kok, aku gak apa-apa, tenang aja. Padahal sebenarnya tidak. Enak kan pasti. Maka dari itu mulai dilatih untuk rilis, sekalipun tidak diungkapkan sama orang, ungkapkan itu dengan diri kamu sendiri. Atau kalau misalkan kurang membantu, kamu bisa menuliskannya dalam sebuah kertas dan meluapkan segala hal yang kamu rasakan, setidaknya mengizinkan racun-racun itu buat keluar. Jadi seperti itu teman-teman, menekan emosi itu tidak bagus ya. Jadi pelan-pelan belajar untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, meskipun tidak perlu ke orang lain, tapi setidaknya kamu mengakui emosi yang kamu rasakan. Jadi kuncinya adalah mengakui emosi yang kamu rasakan, kemudian menerima emosi yang kamu rasakan juga, karena mereka hadir untuk membawa pesan tertentu dalam kehidupan kamu.
Jangan ditolak, karena semakin kamu berusaha untuk menolak dan menghapus mereka, itu tidak akan pernah bisa, karena mereka tidak pernah bisa hilang. Jadi seperti itu teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Jika teman-teman pengen sharing atau apapun, silahkan komen di kolom komentar atau di Instagram yang aku taruh di description box. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Semoga kita semakin mahir mengendalikan emosi yang kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.